Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan matkul bahasa Indonesia khususnya dalam materi bahasa yang baik dan benar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ali Syiham dan juga ada teman kami nanti, dua teman kami nanti, Ahmad Khairul Rizki dan Jihan Nafisa yang akan menjadi presentator juga. Nah, sebelum kita masuk dalam apa yang akan yang kita bahas, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang akan kita bahas, subjudulnya apa yang akan kita bahas. Nah, ini ada 8 materi yang akan kita bahas pada yang hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kesantunan dalam berbahasa. Dan yang ketiga, konsep kesantunan berbahasa. Yang keempat, kesantunan bahasa secara ilmiah. Yang kelima, kesantunan di kampus. Yang keenam, ragam bahasa. Ketujuh, pengertian ragam bahasa. 8, macam ragam bahasa. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yakni bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum kita membahas bahasa yang baik, bahasa yang benar, kita alangkah baiknya mengetahui apa itu bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh sekelompok sosial untuk bekerja sama, komunikasi dan mengidentifikasi. Lambang bunyi arbiter yaitu suara yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pendengar, pembicara, dan pendengar. Itu bahasa. Yang baik itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peratur. Nah, peratur secara umum. Benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuai. Dari situ sekarang kita akan membahas bahasa yang baik. Kita bahas satu persatu. Bahasa yang baik itu seperti apa, bahasa yang benar itu seperti apa, pemakaian bahasa yang baik dan benar itu seperti apa, dan pengertian bahasa yang baik dan benar. Oke, kita akan membahas bahasa yang baik terlebih dahulu. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Situasi itu sesuai tempat. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan tempat atau kondisi. Ketika sesuai kondisi. Berbahasa Indonesia yang benar artinya setiap pengguna bahasa Indonesia dalam konteks resmi harus menggunakan bahasa baku atau resmi atau sesuai kaidah tata bahasa. Nah, dari sini kita mengambil ada 2 yang harus kita ambil, yakni konteks resmi. Bahasa yang benar itu dilakukan dalam konteks resmi. Dan yang kedua harus menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Konteks resmi itu bisa disebut dengan formal seperti itu rapat atau meeting atau semacamnya. Itu konteks yang resmi, itu harus menggunakan bahasa baku.
Dan di situ kita menggunakan bahasa yang benar, yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Terus kita lanjut ke pemakaian bahasa yang baik dan benar. Seperti yang kita ketahui, baik itu adalah sesuai dan benar. Baik itu adalah teratur dan benar itu adalah sesuai. Dan cara pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu pemakaian bahasa yang tepat sesuai konteks dan sasaran dengan mempertimbangkan kaidah bahasa. Bahasa yang tepat sesuai konteks. Yang dimaksud konteks di sini adalah konteks situasi, yaitu tempat. Kita harus memperhatikan tempat dan sasaran. Kita harus memperhatikan memperhatikan konteks atau tempat yang akan diajak berkomunikasi dan sasaran. Jika konteksnya itu formal atau tempat formal seperti rapat atau meeting, maka kita harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan tata bahasa. Dan kita harus melihat sasaran. Ketika kita berada di acara formal dan itu sasarannya adalah mahasiswa, maka kita menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Atau jika sasaran itu yang diajak berbicara itu seperti anak-anak SD atau MI atau MTS, maka kita harus mengetahui bahasa yang baik menurut mereka, tetapi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Maka dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa yang sesuai dengan kondisi atau situasi dan sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk situasi dan kondisinya. Yang kita lanjut ke proses komunikasi. Proses komunikasi itu terdiri dari 3 aspek atau komponen, yakni pembicara, pendengar, dan pesan yang disampaikan. Ini harus ada semua. Ada pembicara, ada pendengar, dan juga ada pesan yang disampaikan. Dan yang kita lanjut ke kesantunan dalam berbahasa. Seperti yang kita ketahui, kesantunan itu adalah tata cara berperilaku yang disepakati oleh suatu masyarakat sebagai suatu aturan sosial. Berbahasa itu adalah berkomunikasi. Kesantunan dalam berbahasa itu adalah tata cara berperilaku yang disepakati oleh suatu masyarakat sebagai aturan sosial dengan penggunaan dan pemilihan kata yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, konsep kesantunan berbahasa Indonesia. Konsep kesantunan berbahasa akan disampaikan oleh teman kami, Ahmad Khairul Rizki. Kesantunan dalam berbahasa. Setiap bahasa memiliki etika kesantunan. Sebagai pengguna bahasa, kita dihadapkan pada kaidah linguistik dan kaidah kesantunan. Kaidah linguistik berkaitan dengan kaidah tata bunyi, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. Kaidah kesantunan berkaitan dengan rambu-rambu berkomunikasi yang secara santun dapat diidentifikasi. Berbahasa ini sangat berpengaruh dalam kepribadian kita sendiri. Kesantunan berbahasa menunjukkan karakter pribadi seseorang yang perlu dipahami
Santun merupakan indikator nilai karakter positif yang dapat dilatihkan dengan pembiasaan menggunakan bahasa secara rutin. Maksudnya secara rutin ini dengan arti kata kita sering berbicara secara santun kepada semua orang. Dan memasuki poin yang kedua, yaitu kesantunan di lingkungan kampus. Mahasiswa merupakan general penerus yang akan menjadi pemimpin masa depan, dan mahasiswa merupakan cerminan karakter bangsa yang dapat memengaruhi beragam situasi di sebuah negara. Kesantunan di lingkungan kampus sangat diperlukan untuk memperlancar interaksi sosial dan untuk keperluan akademik. Misalnya saat berkomunikasi dengan dosen, dengan teman pada saat diskusi atau kegiatan lain, dan bisa dengan berkomunikasi dengan staf-staf yang ada di kampus, akademik, atau tenaga kependidikan yang mengatur keperluan pelayanan yang ada di kampus. Ketika berkomunikasi dengan dosen, seperti membuat janji untuk bertemu, meminta persetujuan untuk keperluan pelayanan daring, dan keperluan perkuliahan sehari-hari. Mahasiswa dihadapkan pada situasi formal baik secara lisan maupun tulis. Namun, komunikasi pada pandemi saat ini lebih ke teknologi melalui aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram. Pada dasarnya, komunikasi melalui media tersebut merupakan ragam lisan yang ditulis. Oleh karena itu, tersedia berbagai simbol emoticon untuk mempertegas tulisan agar lebih ekspresif. Namun, dalam situasi formal, komunikasi mahasiswa dengan dosen seharusnya menunjukkan komunikasi tulis yang formal dengan mengurangi penggunaan singkatan kata, emoticon, dan ditandai dengan struktur kalimat buku. Mahasiswa memerlukan keterampilan berkomunikasi pada jalur tersebut untuk menunjukkan kesantunan dan memperjelas isi pesan. Dalam mengirimkan pesan kepada dosen, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan yang perlu diperhatikan itu ada 5 bagian. Yang pertama, tentang waktu pengiriman pesan. Upayakan pesan tersebut tidak mengganggu aktivitas dosen saat beristirahat. Misalnya di atas pukul 9 malam atau terlalu dini hari, terlalu larut malam. Kecuali ada pesan dari dosen tersebut untuk mengirimkan pesan lebih pagi pada aktivitas selanjutnya, misalkan sebelum pukul 6. Dan yang kedua, ucapkan salam sesuai kondisi, misalnya selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Saudara dapat pula menggantinya kalimat-kalimat tersebut menggunakan kalimat salam secara Islam, yaitu sesuai dengan ajaran agama kita dahulukan dengan salam, assalamualaikum. Untuk apa salam ini? Untuk menunjukkan nilai lebih religius, kesannya lebih religius, dan perlu diperhatikan juga untuk menghindari penyingkatan kalimat salam karena dapat menimbulkan makna yang kurang sopan, seperti penyingkatan salam tersebut titik askum dan lain-lain. Dan yang ketiga, memperkenalkan diri saudara dahulu, minimal angkatan, nama, dan prodi atau jurusan. Dan yang keempat, sampaikan keperluan secara jelas, tidak berbelit-belit, dan gunakan bahasa ragam formal yang menunjukkan ketepatan struktur dan pilihan kata baku. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, tunjukkan sikap empati dan kerendahan hati dalam meminta maaf pada awal penyampaian pesan dan ucapan terima kasih pada akhir pesan.
dan memasuki poin materi yang ketiga, yaitu kesantunan ilmiah. Dalam bidang ilmiah, kecerdasan atau kemampuan intelektual saja tidak cukup. Kita perlu bersikap positif yang menunjukkan kecerdasan sosial dan emosional. Kesantunan bahasa ilmiah mengarah pada pilihan sikap untuk menghargai pendapat orang lain. Dalam ragam tulis ilmiah, sikap santun secara ilmiah dilakukan dengan memberikan penghargaan dan mengakui karya tulis orang lain. Hal tersebut perlu ditunjukkan dengan menyebutkan sumber kutipan jika yang kita sampaikan ini mengutip dari karya orang lain dengan menuliskannya pada daftar pustaka atau referensi. Secara lisan, kita pun perlu menyebut sumber informasi yang kita sampaikan. Jika itu berasal dari buku, maka sebutkan pengarang bukunya dan judul bukunya apa, nama bukunya dengan jelas. Hal tersebut menunjukkan sikap menghargai karya orang lain. Jika pendapat tersebut saudara peroleh dari rekan diskusi, mintalah izin untuk menyampaikan dan sebutkan sumber tersebut pada saat saudara menyampaikannya, dan menghindari sikap menyerobot dengan mengemukakan hasil diskusi atau pendapat teman lalu menunjukkan atau mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah pemikiran dari kita sendiri. Hal tersebut tidak santun dan dapat menimbulkan kekecewaan pada yang mempunyai yang kita klaim pendapatnya itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa ialah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, dilatar belakangi oleh faktor budaya, sejarah, dan letak demografi yang menjadi penghubung pembicaraan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Selanjutnya, ada macam ragam bahasa. Di sini disebutkan berbagai macam ragam bahasa. Ragam bahasa itu dibagi menjadi 4, yaitu ada ragam bahasa berdasarkan media, ragam bahasa berdasarkan standar, berdasarkan topik, dan yang terakhir berdasarkan cara pandang. Di ragam bahasa berdasarkan media ini pula disebutkan ada 2 bagian, yaitu yang pertama ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan sendiri memiliki arti, yaitu ragam bahasa yang dihasilkan melalui alat penutur atau alat ucap sebagai unsur dasarnya. Dengan adanya ragam bahasa ini, pembicara dapat berkomunikasi dengan cepat tanpa adanya alat bantu. Contohnya seperti ragam pelajar, ragam dialek, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Selanjutnya ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan huruf demi huruf sebagai unsur dasarnya. Contohnya, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Ragam bahasa ini tidak perlu kehadiran 2 orang atau banyak orang untuk berbicara, karena hanya dibutuhkan melalui tulisan. Yang selanjutnya, ada ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa ini bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan adanya perubahan pada kosakata istilah. Jadi, ragam bahasa ini tidak memiliki aturan, bebas gitu ragam bahasanya. Yang ketiga, ada ragam bahasa berdasarkan topik yang dibahas, yaitu yang pertama ada ragam ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, dan ragam bahasa lainnya. Jadi jika ada 2 dokter yang sedang membahas tentang kesehatan, yaitu masuk ke dalam ragam kedokteran atau ragam kesehatan, sehingga topik yang mereka bahas akan berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang. Ragam bahasa ini terbagi menjadi 4, yaitu ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Ragam dialek ini biasa digunakan dan dipahami dengan orang serta di wilayah tertentu. Jadi ragam dialek ini hanya dalam satu wilayah. Misalnya orang Jawa dengan orang Jawa, orang Sumatera dengan orang Sumatera, orang Kalimantan dan dengan orang Kalimantan. Yang kedua, ada ragam terpelajar.
Ragam ini biasanya digunakan oleh siswa, mahasiswa, atau pegawai di lingkungan sekolah, kampus, maupun kantor. Yang ketiga, ada ragam resmi. Ragam resmi sendiri digunakan dalam kondisi formal atau biasa saja digunakan kepada orang yang lebih tua. Jadi ragam resmi ini juga bisa digunakan dalam pidato pemerintah, pidato pejabat, dan pidato-pidato lainnya. Yang keempat, ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ragam bahasa ini biasa digunakan kepada teman sebaya dalam pergaulan atau dengan orang-orang terdekat. Sekian pembahasan materi kelompok 1 kali ini. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.